Halo teman-teman bedah obrolan, balik lagi di bedah obrolan. Kali ini bedah obrolan akan membahas tentang copyright takedown notice atau pelanggaran hak cipta di channel YouTube. Nah, kebetulan hari ini bedah obrolan mendapatkan email dari YouTube mengenai copyright takedown notice di salah satu video di bedah obrolan. Tapi sebelum itu, kita mau ingetin dulu ya kepada teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita mulai. Jadi ceritanya, hari ini Bedah Obrolan mendapatkan email atau surat elektronik dari YouTube mengenai copyright takedown notice di video kita tentang kompilasi birthday party green screen free download. Jadi tampilan emailnya seperti ini ya teman-teman. Copyright takedown notice, your video will be taken down in 7 days. Jadi teman-teman yang mendapatkan pelanggaran hak cipta atau takedown notice nanti akan mendapatkan email seperti ini di email channel kalian masing-masing. Nanti kalian coba baca, pasti tidak akan berbeda jauh dengan email yang ada atau yang teman-teman saksikan di video ini. Oke, kita bahas satu persatu. Kita translate dulu ya teman-teman ke bahasa Indonesia, biar kita bisa lebih paham. Oke. Hai bedah obrolan, karena pemberitahuan penghapusan hak cipta yang kami terima, video Anda akan dihapus dari YouTube dalam 7 hari. Dengan judul sebagai berikut, lalu linknya sebagai berikut, dan dikeluarkan oleh atau permintaan hak cipta dikeluarkan oleh si empunya hak ciptanya atau si yang punya hak ciptanya itu dicantumkan di sana dengan email si permintaan dari si kreator atau si pembuat hak cipta tersebut. Lalu di bawahnya tertulis pembuat hak cipta ingin memberi Anda kesempatan untuk menyelesaikan masalah hak cipta Anda sebelum video Anda dihapus dan mendapatkan teguran hak cipta diterapkan. Jadi teman-teman semua, jika teman-teman melanggar hak cipta di YouTube, maka teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Lalu apa sih yang harus dilakukan selanjutnya? Apakah tiba-tiba ya sudah tidak bisa dipakai, ya otomatis tidak bisa dipakai? Kita lihat teman-teman semua, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi, tim YouTube itu memberikan 3 opsi atau 3 pilihan kepada kita semua untuk melakukan langkah-langkah jika kita terkena copyright notice dari YouTube. Yang pertama, tidak melakukan apapun. Anda dapat menunggu hingga penghapusan diterapkan dalam 7 hari. Pada saat itu, video Anda akan dihapus dan teguran hak cipta akan diterapkan ke akun Anda atau ke channel Anda. Yang kedua, hapus video Anda. Jika Anda menghapus video sebelum 7 hari habis, video Anda akan keluar dari situs, tetapi saluran atau channel Anda tidak akan mendapatkan teguran hak cipta. Nah, yang ketiga adalah hubungi pemilik konten yang meminta penghapusan video Anda. Karena tadi video kalian itu diminta oleh seseorang atau tim dan ada emailnya, makanya kalian bisa mengirimkan email kepada tim tersebut untuk bertanya, atau mungkin itu hak cipta kalian tetapi ada orang lain yang menganggap hak cipta kalian itu adalah hak cipta mereka. Jadi, jika kalian menghubungi pemilik konten yang meminta penghapusan video Anda, jadi bisa saja Anda itu punya konten, tetapi dalam tanda kutip diakui oleh orang lain tentang hak cipta kalian, kalian bisa bertanya tentang hal tersebut ke email yang memang meminta pencabutan hak cipta itu atau
pelanggaran konten hak cipta dari konten kalian. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang pertama, jika tidak melakukan apapun, Anda dapat menunggu hingga penghapusan diterapkan dalam 7 hari. Pada saat itu, video Anda akan dihapus dan teguran hak cipta akan diterapkan ke akun Anda. Nah, ini sangat berbahaya ya teman-teman. Jadi jika Anda tidak melakukan apapun, otomatis Anda akan mendapatkan teguran atau strike notice dari si YouTube kepada akun Anda yang akan berakibat, kita cek satu persatu teguran hak cipta itu seperti apa sebelumnya. Oke, copyright strike basic. Jadi teman-teman semua, kita translate terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, dasar-dasar teguran hak cipta. Jika Anda mendapat teguran hak cipta, itu berarti pemilik hak cipta mengajukan permintaan penghapusan hukum yang lengkap dan valid. Oleh karena itu, makanya video kalian itu harus dihapus dari channel kalian. Sebuah video hanya dapat menerima satu teguran hak cipta dalam satu waktu. Ingat bahwa video dapat dihapus dari situs karena alasan selain hak cipta. Apa yang terjadi jika Anda mendapatkan teguran hak cipta? Oke, kita semua membuat kesalahan. Ketika Anda mendapatkan teguran hak cipta, itu akan bertindak sebagai peringatan. Anda harus mengikuti sekolah hak cipta. Sekolah hak cipta membantu pembuat konten mengetahui hak cipta. Nah, jadi ini YouTube mempunyai video untuk kalian mengetahui apa saja hak cipta yang memang dilarang oleh YouTube. Teguran hak cipta dapat mempengaruhi kemampuan Anda untuk memonetisasi. Selain itu, jika streaming langsung aktif Anda dihapus karena hak cipta, akses Anda ke streaming langsung atau ke live, video live, dan lain-lain akan dibatasi selama 7 hari. Jika Anda mendapat 3 teguran hak cipta, jadi contoh kalau video ini saya tidak hapus di channel Beda Obrolan, maka yang pertama, akun Anda bersama dengan saluran terkait dapat dihentikan. Yang kedua, semua video yang diunggah ke akun Anda akan dihapus. Ya, jadi kalau saya biarkan selama 7 hari, bisa saja nanti saya akan mendapatkan 3 teguran hak cipta dengan yang lain. Oleh karena itu, bisa saja semua video ke akun saya itu akan dihapus. Dan yang terakhir, Anda tidak dapat membuat channel baru atau saluran baru. Ada periode kesopanan, ada cara mendapatkan info teguran, yang nanti akan kita bahas juga di video ini. Lalu ada menyelesaikan teguran hak cipta. Jadi ada 3 mengatasi teguran hak cipta. Yang pertama, tunggu hingga masa berlakunya habis. Jadi kalau kalian kena teguran hak cipta, itu kadaluarsa setelah 90 hari. Jika ini adalah teguran pertama, Anda harus menyelesaikan. Dapatkan pencabutan, Anda dapat menghubungi orang yang mengklaim video Anda dan meminta mereka untuk mencabut. Jadi yang tadi saya infokan, kalau ada email, nanti chatting emailnya untuk minta pencabutan dari teguran hak cipta. Yang ketiga, kirim pemberitahuan tanggapan. Jika menurut Anda video Anda tidak sengaja dihapus atau memenuhi syarat sebagai pengguna wajar, Anda dapat mengirimkan pemberitahuan tanggapan. Jadi teman-teman, cek saja di bantuan YouTube ini, nanti bisa kalian pelajari banyak sekali mengenai hak cipta atau copyright ya teman-teman. Kalau nanti di video ini, mungkin di video selanjutnya bisa saya jelaskan lebih lanjut. Kalau nanti dijelaskan di sini, videonya akan kepanjangan ya teman-teman. Kita fokus dahulu tentang email dari YouTube ini saja. Lalu kalau kita lihat tadi, apa sih Kak untuk hak cipta tersebut berpengaruh tidak bagi channel kita untuk dimonetisasi? Kalau kaitannya dengan monetisasi dari YouTube kita bisa lihat ya teman-teman. Kita masuk dulu ke monetisasi, pilihan monetisasi. Kebetulan akun Beda Obrolan ini sedang dalam tahap pengembangan, jadi teman-teman semua bantu channel ini agar bisa segera dimonetisasi dengan jangan lupa diklik like, komen,
komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jadi dalam channel ini akan ada 0 teguran pedoman komunitas yang aktif. Jadi kalau kalian terkena pedoman komunitas atau kena teguran aktif dari YouTube, maka kalian tidak akan bisa meminta progres untuk monetisasi sebelum teguran itu berakhir. Jadi sebaiknya jika kalian mendapatkan copyright itu harap untuk dilihat, dan memang kalau memang kalian sedang dalam tahap proses monetisasi itu kalau bisa dihapus saja karena pasti akan bisa berakibat lebih fatal lagi. Lalu bagaimana Kak caranya untuk melihat konten kita yang terkena hak cipta? Oke, kita lihat masuk ke menu konten di YouTube Creator Studio kalian, lalu pada filter kalian pilih klaim hak cipta. Nah, di sini ada 2 video dari Bedah Obrolan yang kena pembatasan atau klaim hak cipta. Yang pertama, visibilitasnya itu menunggu dihapus. Jadi, tadi diinfokan terkena strike atau memang harus dihapus. Yang kedua, ada memang video yang terkena hak cipta, tetapi videonya masih bisa dipublis atau tidak terkena masalah. Tetapi, jika nanti terdapat monetisasi, hasil monetnya akan masuk ke pembuat hak cipta tersebut, jadi tidak ke channel kita. Oke, kita lihat saja dulu di klaim hak cipta. Kita lihat detail terlebih dahulu. Oke, nanti akan ada informasi seperti ini. Ada 1 teguran tertunda. Jadi dampak terhadap channel ini, video Anda akan dijadwalkan dihapus hingga 6 Desember. Jadi kalau ada tandanya seperti itu, otomatis lebih baik dihapus saja ya teman-teman. Lalu ada visibilities masih bisa dilihat oleh publik, tetapi jika setelah tanggal 6 otomatis dihapus dan video kalian akan hilang. Lalu dalam tahap monetisasi itu tidak bisa memenuhi syarat untuk monetisasi atau balik lagi ke cuan ya teman-teman, jadi tidak akan bisa dapat uang. Kita lanjut ke bawah. Terdeteksi secara manual, lalu tindakannya kita nanti bisa lihat tindakannya itu untuk pelajari lebih lanjut ya. Sebenarnya sudah ada di email teman-teman. Ya, sudah ada di email itu jelas sekali di email teman-teman semua. Ya, di email teman-teman semua itu sama, tetapi dipilih tindakan ini kita akan bisa memahami secara langsung atau secara lebih kompleks lagi tentang apa-apa saja yang memang dilarang atau keterangan yang memang dilarang oleh YouTube. Nah, jadi ini ya teman-teman dari tindakan mempelajari permintaan penghapusan karena pelanggaran hak cipta. Jika pemilik hak cipta mendapati karya mereka yang dilindungi hak cipta ditampilkan di YouTube tanpa izin, mereka dapat menjadwalkan permintaan penghapusan, memberikan waktu 7 hari kepada uploader untuk menghapus videonya agar terhindar dari teguran hak cipta. Jadi ada 3, ada tidak melakukan apapun. Ya. Uploader dapat menunggu hingga permintaan penghapusan diterapkan setelah 7 hari ini berakhir. Catatannya, sebuah video dapat menerima lebih dari 1 klaim konten ID atau permintaan penghapusan, tetapi hanya dapat menerima 1 teguran hak cipta pada 1 waktu. Yang kedua, menghapus video. Yang ketiga, menghubungi pemilik hak cipta dan membatalkan banding. Ya, jadi ini lebih kompleks lagi atau lebih jelas lagi ya teman-teman semua. Oke. Terus tadi kaitannya seperti apa Kak terhadap monetisasi? Oke, kita akan bahas. Oke, jadi ini ringkasan dan persyaratan kelayakan program partner YouTube atau YPP. Persyaratan kelayakan minimum mematuhi semua kebijakan monet, tinggal di daerah, tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif.
Nah, jadi kita menitik beratkannya di tidak ada pedoman komunitas yang aktif. Jadi teman-teman, kalau teman-teman semua terkena kasus seperti tadi, terkena hak cipta, jadi otomatis nanti akan ada teguran pedoman komunitas yang aktif di channel kalian. Otomatis channel kalian itu tidak bisa dimonetisasi. Jadi seperti itu ya teman-teman, jadi masih banyak tentang program partner YouTube yang lain, itu bisa dibaca oleh teman-teman sekalian, atau nanti di next video kita akan bahas tentang permohonan program partner YouTube. Seperti itu ya teman-teman, kita lanjut bahas tentang materi kita saat ini dulu tentang hak cipta. Oke, sekarang kita kembali lagi ke studio YouTube studio kalian, lalu diklaim hak cipta tadi, di filter. Nanti di sebelah kanan itu akan ada opsi atau titik 3 seperti ini. Kita klik. Lalu kita pilih untuk hapus selamanya. Jadi teman-teman jika ingin menghapus videonya, kalian teman-teman semua menceklis, saya mengerti bahwa penghapusan ini bersifat permanen dan tidak dapat diurungkan. Lalu nanti klik hapus selamanya. Jadi seperti itu teman-teman semua tentang cara menanggulangi terkena video atau copyright strike dari YouTube. Semoga channel ini bermanfaat untuk semuanya dan penjelasan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman YouTuber pemula atau teman-teman semua yang terkena surat cinta dari YouTube tentang copyright atau hak cipta. Terima kasih semuanya teman-teman sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa sekali lagi untuk di-like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.